Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan seminar Romo Eko Wahyu OSC bulan Desember 2025. Membangun keluarga sejahtera melalui kerja keras dan kejujuran. Selamat mendengarkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita? Syukur kepada Allah. Kita memasuki hari yang ketiga, hari terakhir. Ingat, Yesus juga mati hanya 3 hari di kuburan. Hari ketiga bangkit. Maka kita pun akan belajar bangkit, memperbaiki relasi dengan pasangan, memperbaiki relasi dengan anak-anak, memperbaiki relasi dengan orang tua. Maka Bapak Ibu yang terkasih, para romo, suster, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan menyembah serta memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah dan Tuhan kami. Kepada siapa lagi kami berseru kalau bukan padamu Tuhan? Para nabi telah Kau gerakkan untuk menjadi mulut-mulut-Mu, mewartakan kebaikan-Mu. Yesus Putra-Mu adalah sosok Allah yang telah menjadi manusia. Ia penuh kemurahan hati. Ia datang untuk menyembuhkan. Ia datang untuk memulihkan. Ia datang untuk mengampuni dosa-dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa penebusan adalah peristiwa yang sangat besar dalam hidup kami. Engkau mengerti kami manusia yang pernah jatuh, gagal dalam mencintai. Namun Engkau selalu mendorong kami untuk bangkit, memperbaiki, dan berubah. Engkau selalu menantikan anak-anak-Mu untuk bertobat kembali kepadamu. Maka Tuhan, turunkanlah rahmat pertobatan itu di dalam diri kami, khususnya di masa Advent, sehingga kami sungguh layak dan pantas menyongsong kehadiran Putra-Mu di dalam keluarga kami, di dalam hati kami. Mari bersama-sama kita serukan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, perjalanan 3 hari rekoleksi kita. Pertama kita berbicara sekali lagi tentang spiritualitas, lalu tentang hal-hal yang berat dalam perkawinan, konflik-konflik dalam perkawinan. Lalu kita belajar tentang apa? Mengatur hidup perkawinan. Supaya makin baik
dan benar, diatur hidup perkawinan itu. Karena kalau tidak diatur, lama-lama akan menemukan kebosanan dalam perkawinan. Kalau sudah bosan, akhirnya kita bertahan dalam perkawinan, yang penting tidak cerai. Itu ndak benar, ndak benar. Bukan yang penting tidak cerai. Ingat, Tuhan menyatukan Anda dalam perkawinan supaya diberkati Tuhan. Bukan menantikan sampai nggak cerai, bukan. Atau sampai menantikan siapa duluan yang dipanggil Tuhan. Bukan. Kalau begitu perkawinan menjadi berat. Perkawinan harus selalu diatur. Tadi malam saya kan menginap di Neo. Di Neo itu di tengah-tengahnya ada kolam renang. Malam hari saya belum bisa tidur, kurang lebih 10:30, masih capek. Saya keluar, duduk, lalu mendupai Tuhan. Pada saat saya duduk, di seberang kamar saya, agak jauh, ada pasangan suami istri. Suaminya keluar hanya pakai celana panjang, badannya tidak pakai baju. Kata saya, mungkin kepanasan dia. Taunya apa? Dia langsung berenang malam-malam. Jam 10:30 sampai jam 11 saya masih ada berenang. Istrinya keluar pakai jilbab, baju, pakai celana panjang, berenang juga. Tapi berenangnya membuat saya iri. Mereka pelukan, gendongan, jatuh ke dalam. Saya itu kan sambil gini. Senang sekali mereka, sungguh menikmati. Mereka nggak mikir bahwa ada saya di situ gitu ya. Dia mungkin kalau Katolik dia akan berkata, pastor nggak bisa ya seperti kami gitu ya. Tapi lihat, perkawinan itu ya harus seperti itu. Ada saat-saat di mana kita asik berdua, menikmati. Jangan hanya memikirkan luka, sakit. Loh kok ini mas, frater, bukan yang ini frater. Luka dan pengampunan itu. Kekuatan dalam, itu tadi apa? Ya bukan, kekuatan dalam perkawinan. Nah ini, oke. Kalau hanya memikirkan luka, akhirnya apa? Kita males, kita selalu udahlah males lah. Sudah tua ngapain gitu-gitu lagi. Loh, mak sudah tua pun toh masih tetap butuh kasih sayang. Masih butuh bahwa saya merasakan berdua. Waktu saya tugas di tebing tinggi, saya kaget. Kalau orang Batak itu memanggil kakek itu opung. Opung doli itu opung laki. Opung boru itu opung perempuan. Opung doli dengan opung boru ke gereja. Berapa ya usianya? I think 88 tahun. Sedang jalan berdua pegangan. Lalu saya tuh di gereja setiap minggu selalu melihat dua opung itu pegangan. Saya kaget, opung hebat kali. Promo itu kalau jalan selalu berdua berpegangan. Sayang sekali kah? Bukan sayang ini. Kenapa? Takut jatuh ini. Jadi saling menjaga. Pernah juga saya kan punya kelompok opa-opa jalan. Jadi kalau hari Kamis habis misa, kami tuh jalan dengan opa-opa. Saya ikut. Lalu suatu saat opa itu berkata, Romo,
istri saya tuh seneng nonton YouTube-nya Romo. Ayo ke rumah. Loh, kenapa istri nggak suruh jalan-jalan, Opa? Dia udah nggak bisa, kakinya udah sakit, nggak kuat jalan Romo. Datang Romo ya. Oh baik. Suatu hari saya datang, bel. Lalu si opanya yang buka. Romo, terima kasih Romo. Ya, mana Oma? Oh, Hani, sayang. Saya kaget. Hah? Siapa Oma? Sayang, sayang. Saya pikir tuh sayang tuh seksi gitu yang keluarnya. Udah, ya apa? Teriak-teriak kenapa? Gitu. Ya ampun, sayang kayak gitu. Ya sudahlah kata saya tuh. Sayang, ini Romo Eko yang sering. Aduh, aku senang sekali. Terima kasih ya Romo. Sayang, buatkan kopi. Romo Eko suka kopi. Tidak pakai gula, hitam. Dia suka kopi hitam karena dia kulitnya hitam. Opa, kata saya itu. Lalu si omanya, ya. Dia ke dapur. Lalu saya tuh tanya, Opa, selalu panggil istri sayang, Hani, hebat kali. Sayang banget ya? Bukan, aku sudah lupa nama dia siapa. Jadi lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam perkawinan ada sebuah relasi yang harus terus dijaga. Maka lihat, perlu ada apa di dalam sebuah relasi? Pengampunan. Tidak mungkin di saat orang hidup bersama pasti baik-baik saja. Tidak mungkin. Anda mau hidup bersama dengan siapapun pasti ada apa? Gaduh. Pasti ada ketidakcocokan. Pasti ada yang namanya apa? Berantem. Di biara Romo ada. Saya pernah jengkel dengan pastor senior. Dia kalau diberi tugas selalu ada alasan. Kan kita harus memberi retret. Romo tugas di sini untuk tugas ini. Saya tidak bisa, sudah ada tugas. Ya sudah, kita nggak apa-apa. 1, 2, 3 kali nggak apa-apa. Lama-lama kita jengkel. Diberi tugas selalu tidak bisa. Saya akhirnya datangi pimpinan. Saya katakan kepada pimpinan, kalau membunuh itu berdosa atau tidak? Saya anak ABRI, kata saya itu. Saya sudah biasa dihajar, saya bisa menghajar dia. Kok tidak boleh gitu. Tapi saya jengkel. Ampuni. Saya pergi keluar dari ruangan pimpinan. Dan Bapak Ibu tahu, orang yang menjengkelkannya itu tenang-tenang saja. Romonya itu kalau ketemu saya, hai Eko. Saya, hai. Saya itu. Bahkan saya kalau ketemu di biara, dia sedang lewat, saya mau lewat, saya puter, saya tidak mau. Lebih celaka lagi kalau duduk makan, kami kan makan satu meja, dia di sebelah saya. Maka saya tidak pernah berbalik ke sebelah kanan karena ketemu dia. Saya selalu ngobrol ketemu sebelah kiri. Tapi dia, gimana kok? Gak tahu, kata saya tuh nggak tahu. Saya dingin, saya tidak mau nyapa, diem. Lihat, orang yang nyakiti happy-happy saja, sayanya dongkol terus. Betul atau tidak? Itu lihat. Lalu saya berkata, Tuhan, kok Eko ini bodoh? Eko ini mengajarkan umat, kalau kamu marah, kecewa, doakan. Oh oke. Akhirnya saya novena. Tuhan, ubah dia Tuhan. Kalau perlu pindah dari sini Tuhan.
Saya berdoa. Saudara-saudara terkasih, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9 dia tidak berubah. Tapi hari ke-9 saya kaget. Pada saat pagi itu dia menyapa saya, pagi-pagi habis misa. Halo Eko, hai. Kok saya nyapa? Lalu pada saat saya duduk, saya tanya, Romo, gimana kemarin? Saya tahu dia itu akhirnya nggak mau tugas karena hobinya main badminton. Malah saya kemarin main badminton rame kok. Padahal itu yang saya membuat jengkel itu gitu ya. Malah saya tanya gitu ya. Nggak pernah. Lalu saya akhirnya buat kopi. Pas saya buat kopi, ini mulut itu tiba-tiba, Romo sudah buat kopi belum? Belum kok. Saya buatkan ya. Iya kok. Makasih ya kok. Iya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Hah? Dengar? Dengar atau tidak? Ibu tuh dengar cerita saya enggak? Doa saya kan supaya apa? Berubah. Apa yang terjadi? Ini susah, ini umat-umat susah itu. Lihat, Tuhan mengubah hati saya. Tuhan mengubah hati saya. Akhirnya saya dekat dengan dia. Lihat, itu kekuatan doa. Tuhan tidak pernah bisa mengubah suamimu. Bapak-bapak, Tuhan tidak pernah bisa membuat istrimu diam. Tidak bisa. Tuhan juga budek kalau ngedengerin istri Anda. Tidak bisa dirubah, tidak bisa. Maka lihat nanti di dalam perjalanan pengampunan ada kuasa dalam doa. Maka mari kita lihat Viktor Frankl bagaimana menghadapi penderitaan supaya menjadi peristiwa berkat. Karena kalau penderitaan itu sampai pada kita hanya marah, kita hanya kecewa, kita hanya sedih. Coba lihat, ada orang yang sedang sayang dengan pasangannya, tiba-tiba saja saya mendampingi seorang ibu yang punya 2 anak kecil. Suaminya baik, suaminya itu pagi-pagi berenang, lah tiba-tiba kok suaminya kram dan meninggal saat itu di kolam renang. Padahal nggak pernah sakit, nggak pernah mengeluh apapun, dicek baik semuanya. Kok bisa terjadi? Itu misteri. Kami punya frater, baik sekali frater ini. Tugas di Nias. Tiba-tiba waktu dia berenang di pantai, ada satu orang teriak, anak kecil teriak kepada fraternya, "Frater, itu ada 2 temanku tenggelam." Frater itu balik, dia kejar 2 anak, dia dorong sampai ke pantai. Dia kelelahan dan dia tergulung ombak, 3 hari baru ditemukan dan meninggal. Frater ini baik sekali. Sampai ayahnya berteriak-teriak waktu dia meninggal. Karena dari 3 atau 4 anaknya, ini satu-satunya yang berhasil, yang mau jadi pastor ditahbiskan. Tentu banyak kisah-kisah di mana menyakitkan, di mana saya punya perasaan sedih, kecewa. Viktor Frankl adalah seorang Yahudi. Dia melihat bagaimana keluarganya dihabisi oleh Nazi di depan mata dia.
dia punya kemarahan. Lalu dia berkata, dia menulis buku, banyak penderitaan dalam hidup yang tidak bisa diubah. Masa lalu kita tidak bisa dirubah. Jadi kalau orang itu hanya mengingat masa lalu, nggak akan pernah maju. Bu, berkat Tuhan itu untuk saat ini dan besok, bukan dulu. Kalau Anda hanya melihat dulu, sama ini. Kalau para wanita itu kalau nyalahkan suaminya, dulu kamu kayak gitu. Dulu, itu lihat. Kan anak-anak juga sama. Anak-anak SMP itu kan males ngomong dengan mama papanya, apalagi dengan mamanya. Males ngomong dengan mama. Kenapa males? Saya baru satu kalimat, mama udah ngejawab 3 polio. Dan mama itu kalau kita salah, langsung diungkit-ungkit seluruh kesalahan kita sejak kita dikandung oleh mama. Bahkan mama itu kalau marah itu selalu merembet. Kan pernah anak kecil itu, anak itu pulang sekolah, pas pulang dia dengar mamanya marahin sama cicinya, sama kakaknya. Wah, lalu dia masuk, mama aku pulang, ini juga sama. Pastor, kenapa saya dimarahi juga ya pastor? Because you are the right man on the wrong time, kata saya itu. Jadi lihat bahwa banyak hal yang tidak bisa dirubah, dan kita seringkali lebih senang tinggal di masa lalu, dulu sedih. Orang sedih boleh, asal jangan berkepanjangan. Selesai. Orang kalau ditinggalkan pasangan menangis ya wajar, tapi kalau menangis sampai bertahun-tahun itu udah nggak wajar. Itu orang yang dikuasai roh jahat itu, karena dia menangisnya nggak berhenti. Dia sedikit-sedikit menangis, ingat lagi, itu nggak bener. Bapak Ibu ingat, mobil saja kaca spionnya dengan kaca depan lebih besar mana? Kaca depan. Apakah supir lebih sering lihat kaca spion atau kaca depan? Kaca depan. Dia kadang-kadang melihat kaca spion. Sama. Kita tuh harus melihat ke depan, bukan di belakang. Sudah tidak bisa dirubah. Maka kita hanya bisa mengubah sikap kita. Itu Angelus kah? Oke, Angelus dahulu. Frater, Angelus Frater. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, kamu terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia, kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Frater.
Baik, saya kembali, para Bapak Ibu. Jadi masa lalu tidak pernah bisa kita rubah, tetapi sikap kita terhadap masa lalu yang harus dirubah. Sikapnya apa? Apakah saya mau terus tinggal di sini, nggak mau melepaskan, atau mau melepaskan? Sikapnya harus ikhlas melepaskan. Ikhlas melepaskan. Nanti kita belajar bahwa keikhlasan melepaskan itu melegakan. Karena dalam kehidupan itu semuanya datang dan pergi. Entah itu manusia, entah itu berkat Tuhan, entah itu pengalaman sakit, kecewa, harus belajar datang, sudah biarkan pergi. Biarkan pergi. Kecewa, biarkan pergi. Jangan dipelihara. Orang yang memelihara kekecewaan, marah, jengkel dalam hatinya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersuka cita. Catat itu. Maka Bapak Paus menasehatkan bagus waktu khotbah di antara keluarga. Itu pernah saya ngomongkan. Tidak ada keluarga sempurna. Orang tua sempurna pun tidak ada. Kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Kita tidak punya anak yang sempurna. Kalau suami mengeluh pada istri, istri juga mengeluh pada suami. Oleh karena itu, bagus kesimpulannya. Tidak ada pernikahan yang sehat, keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Bagi saya, akhirnya saya mengatakan, kalau Anda tidak mau mengampuni pasanganmu, hancur keluargamu. Hancur. Sampai kapanpun Anda akan menderita. Karena dengan tidak mengampuni, berarti Anda menyimpan marah, sakit hati, kecewa. Dan ingat, memelihara marah lama-lama dendam. Dan itu yang disebut oleh Yesus kedegilan hati. Sudah degil hatinya. Maka Bapak Paus mengajarkan pengampunan. Bahkan Ibu Teresa, Santa Teresa Calcutta menulis, whatever our religion, apapun agamamu, kita harus tahu kalau kita mau mencintai, maka pelajaran pertama adalah apa? Harus bisa memaafkan. Jadi cinta yang tulus muncul dari keberanian untuk memaafkan. Memaafkan. Di situ bukti cinta yang tulus. Bukan cinta yang egois. Kalau cinta yang egois adalah apa? Kamu berubah, baru saya maafkan. Kamu bertobat, baru saya maafkan. Akankah dia berubah atau tidak? Tidak. Itu tadi yang saya katakan. Teman saya pun tidak berubah-ubah. Jadi, kalau cinta itu membutuhkan sebuah pengampunan, maka Ibu Teresa mengingatkan, orang-orang datang dalam hidup kita, beberapa datang sebagai berkat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi. Tetapi beberapa datang sebagai apa? Sebagai pelajaran. Menyakitkan, tetapi membuat saya belajar rendah hati. Belajar mengampuni. Belajar menerima kelemahan orang lain. Bapak Ibu, kita seringkali keras pada orang lain, tapi lunak pada diri sendiri. Kita selalu nuntut orang lain, padahal kita nggak kayak gitu. Nah, oleh karena itu, Kitab Putra Sirak mengingatkan bagus. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Bagaimana orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah pada sesama manusia?
Nggak mungkin. Kalau orang menyimpan dendam dan Anda minta berkat dari Tuhan, mana mungkin diberi. Doa Bapa kami pun berkata apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti saya pun mengampuni kesalahan pasangan saya, seperti saya pun mengampuni kesalahan orang tua saya, seperti saya pun mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya. Maka meskipun ia hanya daging, ia menaruh dendam kesumat, siapa yang akan memulihkan dosa-dosanya? Tidak ada. Bereskan dahulu hidupmu, baru berkat Tuhan itu nyampe. Ada seseorang yang datang, Romo, kok saya itu tidak bahagia terus ya, hidup saya itu berat, sepertinya tuh Tuhan tidak pernah menyertai saya, tidak pernah memberkati saya. Terus saya ngomong, kamu kurang doa, kamu masih menyimpan marah, kamu berbeban hidup kamu, kamu masih banyak kejengkelan dalam hidup kamu, maka hidupmu berat sampai kapanpun. Rasul Yakobus mengingatkan lagi, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia sedang berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Jadi orang itu masuk dalam terang kalau dia sudah tidak membenci saudaranya lagi. Jadi kalau orang masih punya kebencian, dia hidup dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Karena dia hidup dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi itu yang kemarin, waktu kita hidup dalam kebencian, kemarahan, kejengkelan, kekesalan, apakah kita bisa melihat hal yang baik dalam diri orang yang menyakiti kita? Nah itu. Emangnya kalau orang yang menyakiti Anda itu 100% orang jahat, bajingan? Tidak. Dia baik, cuma mata Anda sedang ketutupan. Buka kacamata Anda, maka akan terang. Buka segala dendam, marah Anda, maka Anda akan melihat, wow, dia baik, dia penuh kasih, dia rupanya bela. Jadi kita harus belajar apa? Harus belajar hidup dalam terang, bukan dalam kebencian. Maka pada saat saya benci, saya marah, apapun yang dilakukan dia selalu menyesakkan saya. Coba lihat saja kalau Anda aktif di gereja, kan seringkali juga orang aktif di gereja suka ribut. Para pelayan ini, apalagi kalau para pelayan senangnya melayaninya hanya Natal dan Paskah, ingin tampil, lalu pasti ada yang tersinggung. Lalu orang yang tersinggung itu muncul di depan, langsung orang akan berkata, pura-pura munafik dia. Sama beberapa umat juga, misalnya dia tidak suka pada prodiakonnya, sudah jelas dia berduduk di sana, prodiakon itu yang membagi komuni, dia putar. Lihat, masih ada kemarahan. Dia tidak melihat tubuh Kristusnya, ya, tapi melihat siapanya, prodiakon yang memberikannya. Itu kan manusiawi banget. Itu yang jahat siapa? Prodiakon atau orang itu? Orang itu yang jahat.
Dia tidak melihat tubuh Kristusnya. Dia, prodiakon itu tuh. Saya nggak mau dari tangan dia. Ini orang hidup dalam kegelapan ini. Dia tidak bisa melihat terang. Prodiakon itu bukan Yesus. Prodiakon itu membawa Yesus. Yang mau kita terima itu Yesusnya, bukan prodiakonnya. Ya tetapi kan saya manusiawi. Iya manusiawi, tapi jangan bandel. Kita manusiawi, betul. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kita tidak pernah boleh tunduk pada kelemahan kita. Kita harus unggul. Kita harus mengalahkan kelemahan kita. Maka lihat dari itu, Matius waktu menceritakan tentang pengampunan, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni kesalahanku? Sampai 7 kali? Mau ibu yang menjelaskan atau saya? Ibu-ibu sotoy semuanya ini tuh. Di Injil lain sebetulnya awalnya mengatakan 3 kali. Karena aturan Yahudi, kalau orang sudah bersalah 3 kali, tidak perlu diampuni. Ini kan hanya untuk kebutuhan pribadi ya, tidak disalurkan ya. Jangan di-upload keluar. Hanya 3 kali. Tidak boleh diampuni kalau sudah 3 kali. Kalau 7 kali, Petrus hebat melebihi. Kalau 7 kali bagaimana? Yesus berkata bukan. 70 kali 7 kali. Jangan dihitung berapa. Artinya apa? Tidak terhitung. Setiap saat. Bahkan dalam nas lain dikatakan, kalau dia 7 hari, dalam sehari dia 7 kali minta maaf, lu harus memberi maaf. Jangan banyak cincong. Memberi maaf. Tidak perlu banyak cincong. Kenapa? Karena Yesus ingin kita bahagia. Yesus ingin kita damai. Jadi mengampuni itu membuat kita menjadi apa? Damai, damai. Tidak diatur. Coba kalau orang sakit hati. Misalnya maaf. Contoh sakit hati dengan romo parokinya. Misalnya. Ya betul gitu ya. Lalu kan selalu cari-cari. Yang misa siapa? Yang misa siapa? Yang misa siapa? Dan tiba-tiba pada saat duduk dong, teng, ya yang ini nyebelin itu. Sama di pertemuan lingkungan pun, kalau kita kecewa, kita sedang ramai, ribut kan di pertemuan lingkungan suka cerita-cerita atau ramai tahu, tiba-tiba ada orang yang menyebalkan itu datang, kita langsung diam. Kok datang sih? Lihat. Itu orang menyimpan marah itu seperti itu. Kan beberapa bulan yang lalu saya ke rumah sakit karena lambung saya parah. Lalu saya ke dokter lambung, saya duduk, ada seorang ibu duduk di seberangku. Namanya ibu-ibu, kan nggak bisa diam toh. Saya sudah sedang menahan sakit. Dia tanya, Bapak sakit ya? Ya iya Bu, ngapain saya ngantri di sini kalau nggak sakit, kata saya. Bapak sakit lambung? Iya Bu, kata saya, itu kan itu dokter lambung, kata saya. Kalau saya dokter bisul nggak di sini, ke sono gitu ya. Kalau saya mau sunat ya ke sono, kata saya. Bapak kenapa sakit lambung? Aduh Tuhan, ini ibu, kata saya itu. Akhirnya saya jelaskan, Bu, saya makan ini kemarin kosong, lalu rupanya lambung saya nggak baik, meledak, sakit, asam lambung. Oh gitu. Lalu kan saya nggak enak tuh. Terus ibu kenapa? Sakit lambung. Pak, sakit lambung saya
parah. Kenapa Bu parah? Parah roh Pak. Saya itu kalau pagi lambung saya baik. Pagi-pagi lambungnya baik. Kalau sore saya mendengar suami saya pulang kerja, asam lambungnya naik Pak. Saya langsung sakit itu, semalaman saya sakit. Paginya suami saya berangkat kerja, enak lagi lambung saya. Saya tuh sudah makan banyak obat, apapun gak sembuh-sembuh Pak. Terus saya ngomong, mau gak Bu obat yang dahsyat? Apa Pak? Bunuh suami ibu. Lihat, jangan lupa, kebencian pun membuat tubuh kita bisa sakit. Itu yang disebut sebagai psikosomatik. Somanya, jiwanya sakit, psikisnya sakit, maka soma, tubuhnya pun sakit. Maka kalau orang banyak sakit, seringkali yang berbeban adalah batinnya. Badannya sih oke-oke saja, tetapi batinnya sakit. Menyimpan apa? Yaitu tadi, kekesalan terus-menerus. Tidak mau dibereskan. Siapa yang bisa membereskan? Siapa? Alah kok pinter. Tapi kenapa kok nggak mau membereskan? Kenapa kok nggak mau membereskan? Bukan tidak tahu caranya, kita tidak mau. Seringkali kita tidak mau. Ngapain maafin dia? Ngapain ngeberesin? Toh dia kayak gitu. Romo, seorang istri pernah marah-marah. Dia konsultasi pada Bapak Uskup. Monsinyur, suami saya itu selingkuh. Selingkuh sekali, saya maafkan. Dia selingkuh lagi 2 kali, saya maafkan. Sekarang sudah 5 kali selingkuh, Monsinyur. Apa yang harus saya lakukan? Lalu Monsinyur berkata, Bu, Ibu berdoa. Bagaimana doanya Monsinyur? Tuhan berikan aku kelembutan hati, supaya aku dapat memaafkan pasanganku. Yang kedua, Tuhan berikan yang terbaik bagi pasanganku. Ibu ini setia mendoakannya. Anda tahu, tak lama kemudian suaminya mati. Jadi itu resep untuk selingkuh, saudara-saudara. Berikan yang terbaik Tuhan, gitu ya. Kan doa tidak boleh, Tuhan ambil dia, bunuh dia. Nggak boleh. Doa itu harus yang baik, gitu ya. Jadi kenapa kita seringkali menyimpan kemarahan, kejengkelan? Karena kita tidak pernah mau membereskan. Kita selalu senang sakit. Gak mau. Gitu. Nah, jangan lupa, waktu Anda ngomong tidak mau, sekali lagi, yang menderita itu kita. Bayangkan, kalau kita punya kehidupan seperti zaman kitab perjanjian lama, harus adil dong Romo. Kalau dia sudah nyakitin saya, dia pun harus disakitin. Itu baru adil. Maka itu adalah hukum apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka saya tadi lihat oma di sini udah hilang giginya. Kelihatannya sudah saling membalas satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam komunitas mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka apa yang terjadi? Akan banyak kekerasan. Orang akhirnya saling membalas. Romo, suami saya sudah serong dengan satu perempuan. Saya akan cari satu bus laki-laki serong dengan saya.
membalas. Jadi kalau orang tidak bisa mengampuni, akhirnya apa? Dia akan memelihara kesakitan dalam hati dia. Dia akan memelihara kepahitan dalam hati dia. Sampai kapanpun, sekali lagi, tidak akan pernah membuat kita hidupnya ringan. Saya kemarin berkata, saya mau menceritakan relasi saya dengan ayah saya. Betul, saya terluka. Sampai saya ketahuan oleh dosen saya bahwa saya menyimpan luka adalah pada saat saya sekolah di Filipina. Di sana saya sekolah suruh berdoa membayangkan ayah saya meninggal. Dan saya tidak bersedih. Tidak ada satu tetes air mata pun. Tapi waktu suruh membayangkan ibu saya meninggal, saya menangis. Saya menangis. Saya sayang ibu. Ibu saya adalah ibu yang paling baik. Kalau saya oleh ayah dikatakan, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Ibu saya itu langsung memeluk saya. Ibu saya ngomong, gak apa-apa kamu bodoh. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Maka saya ngomong pada ibu, Bu, Eko bodoh gak apa-apa ya? Gak apa-apa, asal jangan selama-lamanya nak. Dan kalau saya dimarahin ayah, ibu saya memeluk saya. Jadi ibu begitu dekat, ayah begitu jauh. Sampai akhirnya saya mengatakan, saya harus bereskan. Saya pernah melihat album keluarga. Waktu saya lihat album di keluarga, saya lihat ayah sedang menggendong adik nomor 2. Diberi susu, dot. Lalu nomor 3, itu sedang diangkat oleh ayah. Adik nomor 4 sedang dipangku oleh ayah. Saya yang terakhir sedang dipegang oleh tukang becak. Saya akhirnya ngomong kepada ibu saya, Bu, ayah yang asli saya yang mana? Apakah saya hasil selingkuhan? Kata saya. Ibu berkata, tidak nak, itu ayah kamu. Loh kok saya tidak pernah dekat dengan ayah? Rupanya waktu saya dikandung oleh ibu dan lahir, ayah tugas keluar, tidak terlalu dekat saya dengan ayah. Maka saya tidak punya hubungan begitu hangat dengan ayah. Akhirnya saya harus bereskan. Kalau menantikan ayah saya datang minta maaf, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya retret keluarga. Ayah saya itu aktif di gereja, beliau prodiakon, beliau lektor, beliau anggota kur, beliau tata tertib, beliau ketua Legio Maria. Jadi kalau hari Minggu ke gereja bisa 4 kali. Tugas semuanya. Sampai ibu berkata, Pak, buat tenda saja di gereja. Sekalian tinggal di gereja. Aktif ayah saya ini. Lalu waktu saya pulang, saya telepon, Bu, kita retret ke adik-adik. Oke. Lalu saya telepon ayah, kita retret. Waduh, saya ada tugas ini, latihan ini. Ayah, saya Romo, retret. Lalu ayah berkata, baik Romo. Gitu. Abri harus diatur oleh komandannya, kata saya itu. Akhirnya saya retret. Dan waktu retret, ayah bercerita yang tidak pernah aku dengar. Rupanya ayah saya itu Muslim. Jadi sejak kecil ayah Muslim. Ayah baru pindah menjadi Katolik SMA. Lulus. Ayah dididik dari 5 bersaudara. Dan ayah nomor 3, laki-laki satu-satunya.
Ini 2 kakaknya perempuan, 2 adiknya perempuan. Kakek saya adalah seorang muslim yang sangat kuat sekali. Seringkali memimpin sholat. Dan ayah sangat dididik oleh kakek keras sekali. Jadi ayah berkata, kalau saya lupa sholat subuh, itu sholat subuh sekitar jam 4, setengah 5. Ayah itu kalau lupa dia ketiduran, akan ditarik, ditali tangannya, dan dipecut pakai lidi oleh kakek. Dan akhirnya setelah itu suruh nyangkul, tidak diberi makan. Saya dari situ baru sadar, oh pantesan. Kenapa ayah keras pada saya? Karena ayah diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Jadi jangan lupa, luka itu bisa ngalir. Saya dilukai, maka saya pun akan melukai. Itu pun percis karena ayah keras, saya jadi keras juga di rumah retret. Kalau dengan atasan, saya takut. Saya takut seperti kepada ayah. Tapi kalau dengan anak-anak retret, apalagi anak SD, saya aniaya mereka. Mereka itu paling takut kalau sudah Romo Eko yang memberi retret. Romo Eko, aduh gitu. Karena kalau ada anak-anak ribut, langsung saya, kamu ribut, keluar, kuburan. Kan di rumah retret kami ada kuburan para pastor. Kuburan, diam di sana. Kamu tidak bisa menghormati pastor yang hidup, hormati pastor yang mati. Siapa tahu pastornya keluar dan berkata terima kasih pada kamu. Sana. Saya dilihat sebagai pastor yang kejam. Betul, saya keras, saya kasar. Saya ingat dari mana itu? Rupanya dari Eko yang diperlakukan keras. Akhirnya setelah retret, setelah ayah cerita, saya berkata, ayah, boleh nggak saya memeluk kamu? Karena saya belum pernah merasakan dipeluk oleh ayah. Lalu ayah berdiri dan kita berpelukan. Begitu lama sampai ayah berkata, ini pelukan yang indah. Akhirnya saya dekat dengan ayah. Berdamai. Dan Anda tahu, setelah saya berdamai dengan ayah, saya makin mengagumi ayah saya. Saya makin melihat, wow, ini ayah yang sangat baik sekali. Setelah saya berdamai, maka kalau orang menyimpan energi kemarahan, kekerasan, maka pengalaman pahit hanya dilihat sebagai apa? Luka, kutukan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita lihat apakah perkawinan saya diatur oleh roh Allah atau roh kepahitan, roh kesakitan. Apakah ada roh Tuhan dalam hidup saya? Atau hidup saya ini diisi dengan kejengkelan, kemarahan, kekesalan, nggak peduli. Itu nggak peduli. Akhirnya tidak peduli. Dan kalau orang sudah tidak peduli pada Allah, maaf ya, kalau orang sudah tidak peduli pada Allah, memukul istri pun sudah tidak pernah merasa bersalah. Menyakiti keluarga pun sudah tidak pernah merasa bersalah. Karena dia biasa bersalah. Kan ada bapak-bapak pernah tanya kepada saya, Romo, kok saya nggak pernah digoda setan ya? Lalu saya berkata, ya iyalah Pak, kan sesama setan dilarang menggoda Pak. Bapak sudah sama dengan setan, ngapain setan menggoda lagi? Jadi orang kalau sudah berbiasa berbuat jahat, sudah tidak peduli pada Tuhan, dia hanya apa? Egois, mikirin diri sendiri. Itu orang yang terikat pada dosa. Maka salah satu hal yang
memprihatinkan, sama di Jawa Barat juga, apalagi di daerah timur-timur ini para pasturnya sedang berjuang untuk mengingatkan umat jangan terjerat oleh yang namanya judi online. Iya, judul, gue juga tahu. Ya, dan pinjaman online. Tidak, Bapak, Ibu, Bapak, percayalah, tidak akan ada rejeki yang membuat Anda diberkati selama lewat hal-hal yang jahat, yang berdosa. Nggak ada. Tunjukkan pada saya orang yang berhasil membangun keluarga karena judi online. Mana? Ya paling bandarnya menang. Anda cuma diiming-imingi menang 100.000, kalahnya 2, 3, 10 juta. Ini sudah tidak pakai otak lagi. Karena apa? Anda dikuasai oleh setan keserakahan. Setan ingin menang. Anda melupakan Tuhan. Tolong, kembalilah. Mana ruang sakramen pengampunan di sini? Oh, di pojok. Kembalilah ke ruang sakramen pengampunan. Kita punya sakramen perdamaian. Tapi yang susahnya orang Katolik itu kalau cari sakramen pengampunan, cari pasturnya yang tidak kenal, tua, mau mati, budak gitu ya, sekalian gitu ya. Nggak mau ke pastor parokinya gitu, nggak mau. Cari pastor yang apa? Ya, udah. Bapak Ibu jangan lupa dalam sakramen pengampunan, kan saya kemarin cerita, pastor nggak akan tanya-tanya. Setelah keluar pun lupa. Bahkan sakramen pengampunan yang benar itu rasanya nggak terlalu benar deh. Itu disekat dan ruang umatnya tuh redup, nggak kelihatan, sehingga pastor tidak bisa melihat siapa dia. Kan hafal suaranya Romo, kan Romo laki-laki, ngapain lagi mikirin ini siapa ya, si ibu siapa ya. Oh iya. Kita bukan perempuan yang gacor kayak gitu enggak. Kita cuma iya, udah. Oke. Selesai. Kita menyalurkan rahmat pengampunan. Bukan kita yang mengampuni, bukan, kita itu hanya the tool, the hands of God, tangannya Tuhan. Kita adalah tangan kerahiman Tuhan. Maka saya masih ingat waktu saya kuliah, tidak pernah boleh kamu marah-marah di ruang pengakuan. Ya betul, nggak boleh marah-marah. Kamu ya, kenapa salah terus? Sudah saya beritahu, gitu ya. Kan pernah juga ada oma-oma tuh datang kepada saya, lalu datang, Romo, ingat saya nggak? Ini di pengampunan padahal. Terus saya nggak ingat. Masa nggak ingat? Kalau dia nyebutin namanya, oma ini, iya. Saya mau mengaku dosa. Ya dosanya sama dengan yang lalu. Masih ingat nggak Romo yang lalu? Oma lupa, saya nggak tahu semuanya. Ih bodoh, makanya besok dicatat. Ih kurang ajar kata saya, ngapain dicatat kata saya itu. Jadi saudara-saudara ingat, kalau sudah hidup dalam perkawinan, ingat, kita harus memikirkan siapa pasangan. Maka dari itu kita pun belajar memikirkan keluarga kita. Maka lihat, kita harus belajar Roh Kudus pimpin keluargaku. Pak, berapa menit lagi Pak? Maka Bapak Ibu lihat, Yesus berdoa sebelum menghadapi penderitaan. Saya tuh lupa, saya tuh banyak bawa ini tapi lupa terus ngasih. Yesus menghadapi penderitaan. Angkat tangan, jangan ngejerit. Di mana dia? Ya. Iya, betul Bapak.
Ini Maria Fatimah. Mari Pak. Taman Getsemani. Belum diberkati ya, nanti minta diberkati pastor paroki. Di Taman Getsemani Yesus ditemanin oleh siapa? Siapa? Iya betul. Taman Getsemani letaknya di jalan apa? Serius saya. Taman Getsemani letaknya di jalan apa? Ya? Hah? Jalan Getsemani. Betul. Betul Ibu. Ya gimana saya? Kan saya yang membuat pertanyaan. Kamu protes nggak ngasih hadiah, protes. Taman Getsemani punya siapa? Punya siapa? Punya siapa? Hah? Siapa namanya? Punya siapa? Nggak baca kitab suci ya. Siapa? Hah? Salo? Siapa? Ibu? Siapa? Salo? Bah, pokoknya bener lah namanya Salomon, betul pokoknya. Gimana saya, orang cerita saya kok. Makanya jangan dimasukin YouTube, ngaco itu semua. Jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu Yesus berdoa, para murid ngapain? Dia duluan angkat jari, walaupun nggak ngejawab. Tapi dia duluan angkat jari. Tidur. Kenapa Yesus menyuruh para murid? Nggak ada pertanyaan. Kenapa Yesus menyuruh para murid berjaga-jagalah dan berdoalah? Lihat, kenapa Yesus mengatakan berjaga-jagalah, berdoalah? Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya lebih mendengarkan Tuhan daripada penderitaan dan kekecewaan saya. Jadi Bapak Ibu lihatlah, kita tidak akan pernah mampu berbuat baik kalau Tuhan tidak menyertai kita. Kita tuh butuh rahmat Tuhan, betul, untuk lepas dari kebiasaan buruk, dari judi, dari seksualitas, dari mabok. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk terlepas dari kemarahan, kejengkelan itu tadi. Kenapa kok saya tidak bisa memaafkan? Karena saya tidak bisa. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Maka pada saat kita berdoa, kita membiarkan Roh Kudus menuntun pikiran, hati, dan tindakan kita. Kedua, doa membuat kita tidak berlaku di luar karakter kita. Maksudnya apa? Bapak Ibu, Anda percaya nggak bahwa pasangan Anda itu baik? Saya sedang bertanya, coy. Percaya tidak bahwa pasangan Anda baik? Oke, percaya. Maka Anda menikah dengan dia. Betul atau tidak? Tapi waktu dia menyakiti saya kecewa, saya marah, saya jengkel, pasti saya pun akan melampiaskan marah saya. Betul? Dengan apa? Menyakiti dia, membalas dia. Ini apa? Saya yang baik berubah menjadi jahat karena dijahatin. Saya ulangi, saya dilukai, saya dijahatin, maka saya yang baik ini bisa berubah menjadi jahat.
tapi saya juga bisa tetap baik. Betul atau tidak? Nah itu. Maka doa membuat kita tidak jahat kepada orang yang menjahati kita. Itu pilihan. Itu pilihan. Maka Yesus berkata, kalau kamu baik kepada orang baik pada kamu, nggak perlu kamu menjadi muridku. Orang yang tidak kenal Tuhan pun sama. Tapi kalau kamu baik kepada orang yang menyakiti kamu, kau muridku. Keren nggak? Keren tapi susah banget. Itu. Kalau nggak susah ya jangan, nggak mungkin mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus selalu susah. Lihat buktinya. Apakah Yesus masuk ke atas itu gampang? Susah. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Kalau kita disakiti, seringnya kita membuka mulut, menutup hati. Udah, gue dengan kamu nggak mau macam-macam. Gue tutup, lu bukan siapa-siapa lagi. Menutup hati, karena saya sakit. Tetapi doa justru membuat kita menutup mulut dan membuka hati. Ingat, Bunda Maria, saya kasih dari Fatimah. Bunda Maria pada saat melihat setiap peristiwa-peristiwa itu, angkat tangan. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Yap, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Sama-sama, betul. Maria menyimpan segala-galanya. Kok yang hijau-hijau ini tidak ada yang angkat tangan ini? Anda rendah hati atau tidak tahu? Nanti pertanyaan khusus untuk yang hijau. Saya kasih salib yang berat, itu salib itu saya turunkan. Dipakai di leher ya. Lihat Bapak Ibu, lihat. Bunda Maria merenungkan semuanya dalam hati. Itu. Dia menyimpan dalam hati. Gak ngomong. Enggak. Maria menyimpan dalam hati. Maria nggak seperti ibu-ibu di Sumbawa Besar setiap saat dipoto. Betul. Sedang dengan Romo Eke. Walaupun nggak ada HP, walaupun ada HP, saya tahu Maria tidak akan kayak gitu. Karena tidak secentil ibu. Sederhana. Maria bukan orang yang dia adalah rendah hati, menerima. Kenapa Maria seperti itu? Dikatakan dalam kitab suci, hati kudus Yesus. Oh ya, ada Imam. Dikatakan dalam kitab suci, mengapa Maria kok bisa seperti itu, menyimpan segalanya dalam hati? Hijau. Saya kasih kartu merah. Mengapa? Yap. Iya, betul. Ini pertanyaan susah jadi 2 biji. Saya satu jawab dulu. Enak aja lu. Saya satu. Emangnya. Betul, bagus. Benar sekali, Bu. Karena Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Lihat, hamba tuh nggak perlu banyak tanya. Hamba tuh nggak pernah minta penjelasan. Kalau disuruh, Bi, cuci mobil. Kenapa ya Tuhan? Mobilnya harus dicuci. Nggak akan. Dia cuci mobil. Bi, bersihin kantor saya. Emang kantornya kotor? Menurut saya bersih tuh Tuhan. Nggak. Hamba tuh nurut. Lu nggak perlu banyak tanya, lu nggak perlu banyak ngomong. Nggak, lakukan. Maria. Maka dia simpan dalam hatinya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Doa bukan bertujuan bukan bertujuan mengubah pasangan
Yang tidak bisa dirubah, doa mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan atau rasa sakit yang kita alami. Jadi justru doa itu membuat kita pada saat kita disakiti, saya tidak mau menyakiti kamu. Enggak. Karena kalau saya menyakiti dia, dia menyakiti aku, lalu menyakiti lagi, kapan selesainya? Kayak film Cina. Anda lihat film kungfu? Kalau film kungfu tuh anaknya membunuh bapaknya, bapaknya membunuh engkongnya, engkongnya membunuh empeknya, empeknya membunuh encritnya, encrit menencrotnya, encrotnya menencretnya gitu. Itu mati semuanya gitu. 7 turunan mati semuanya. Karena saling membalas. Jadi orang berdoa itu berani apa? Mematahkan kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, hanya butuh karunia Tuhan. Maka lihat, waktu Yesus melihat Petrus menyarungkan pedang dan memutus telinganya siapa? Siapa? Malkus, betul. Iya, ya kasih. Bisa jawab tadi? Enggak. Malkus. Yesus malah berkata, sarungkan pedang. Padahal kan para murid mau ngebela Yesus. Kan tentara-tentara Yesus itu para murid. Yesus sarungkan pedang. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus melihat bahwa apa? Bahwa saya harus menderita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengajak Anda untuk melihat apa? Bapak, Ibu, belajarlah dari Yesus. Waktu Yesus memikul salib dari tempat Pontius Pilatus sampai dengan Golgota. Apakah Yesus kuat sendirian? Dia minta pertolongan siapa? Walaupun dia kur saudara, cuma kirene. Kasihan itu menarik. Dia angkat tangan duluan, ngomongnya terakhir, kirene. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Anda berat perkawinannya, cari pertolongan. Jangan sendirian, gak kuat. Dan cari pertolongannya di tempat yang benar. Maka butuh komunitas. Kenapa Anda komunitas lingkungan, ada komunitas doa, ada komunitas persekutuan doa, ada komunitas Legio Maria. Kita bukan hanya rapat mingguan, bukan. Belajarlah saling mendoakan. Mintalah, kok minggu ini saya butuh didoakan ya. Tolong doakan ya. Ya. Bapak Ibu tahu, saya pernah mau keluar waktu saya sekolah. Saya protes pada ayah. Saya pulang dari seminari, Pak, Eko nggak kuat, mau keluar. Kenapa, Le? Jatuh cinta, Le? Tidak. Terus susah jadi pastor itu. Sekolahnya susah, makanya cuma tempe. Tidurnya nggak pakai kasur. Betul, kalau tidur di seminari tidak pakai kasur, hanya papan dan apa dia? Sama tuh, tikar. Kami dengan tikar. Nggak mau, Pak. Ayah berkata, ya sudah, Le, yang mau jadi pastor kan kamu. Lalu saya pulang ke rumah. Pas dipulang malam hari, jam 2, saya masih ingat, saya mau kencing. Saya kencing ke toilet di rumah. Habis kencing, kan pada saat mau kencing kan cepet-cepet tuh kan udah ngampet toh, kencing. Pas pulang ke kamar lagi, saya agak waspada, agak ngeliat. Saya lihat
di ruang tamu, kan kami tutup ruang tamu pakai tirai. Kok ada lilin bercahaya. Terus saya kok dengar suara laki-laki. Saya tahu itu suara bapak saya. Saya buka pelan-pelan. Dan saya mendengar bapak saya berdoa apa? Tuhan, panggil anakmu, anakku menjadi imam. Kalau engkau mau memanggil dia, kalau engkau tidak mau memanggil dia, pakai dia untuk menjadi alat pelayanmu. Anda tahu besoknya saya ngomong kepada ayah, ayah saya mau jadi pastor, balik lagi. Dia tanya, kenapa? Karena ayah mendoakan saya. Salah satu yang membuat saya kuat, ayah dan ibu saya mendoakan saya. Jadi bapak ibu, saya butuh komunitas yang mendukung saya. Yang menguatkan saya, nggak mungkin sendirian. Tapi komunitasnya yang benar, jangan komunitas menyesatkan. Kalau komunitas menyesatkan kan, suami saya tuh nyebelin, segitu, sama. Terus gimana? Cerai aja, cerai. Ayo kita cerai sama-sama, nggak sendirian, cerai. Kalau nggak bisa, kita bunuh, kasih racun sedikit-sedikit. Ini racunnya, ini racun tikus kemarin pada mati gitu ya. Kalau kita komunitasnya gak bener, menyesatkan. Tapi kalau bener, kita menyatukan dalam doa. Ingat. Dan Bapak Ibu lihat bahwa penderitaan tidak pernah bisa dihindari. Akan selalu ada. Maka tidak akan pernah kuat kita memikul salib kalau tidak menyertakan Tuhan. Maka setelah makan malam, kita akan ibadat adorasi. Kita belajar menyertakan Tuhan, menyertakan Tuhan. Ini adalah puncak rekoleksi kita. Anda boleh melupakan kata-kata saya semuanya 3 hari tidak apa-apa. Tetapi jangan pernah melupakan peristiwa adorasi. Di situ Tuhan memberikan kekuatan. Satu kesaksian sebelum saya menutup. Seorang ibu, waktu saya di Pontianak, ibu ini ingin ikut adorasi. Tiba-tiba 1 jam sebelum adorasi, dia sakit lambung dia karena dia GERD. GERD itu kan parah sekali. Panas dingin. Lalu suaminya udah malah, nggak perlulah, nanti juga akan ada cara lain lagi. Aku mau datang. Akhirnya datanglah dia. Dan selama khotbah dia makin menggigil. Lalu akhirnya pada saat adorasi, saya mengajak saudara-saudara, Tuhan hadir. Serahkan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Saya akan seperti nanti, saya akan membawa sakramen Maha Kudus berkeliling. Saya akan memberkati. Ibu ini tiba-tiba, saya tidak merasa karena gelap toh, saya nggak ngelihat. Ibu itu tiba-tiba, Romo tahu, Romo berhenti di depan saya. Saya nggak sadar. Saya tuh cuma memegang begini, kok tiba-tiba hangat perut saya. Kok tiba-tiba lambung tadi yang saya sakit sembuh, pulih. Lihat, terjadilah padamu seturut imanmu. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kau harus beriman, baru kau akan melihat mujizat. Jangan melihat dulu baru percaya. Itu sih bukan mujizat. Kan itu pengetahuan. Percaya enggak? Ini adalah pointer. Percaya? Karena Anda melihat. Betul atau tidak? Percaya enggak? Di tangan saya ada uang 1 juta. Kau tidak beriman, maka terjadi tidak ada 1 juta. Ini terbukti tidak ada imannya. Jadi kalau beriman tuh percaya baru melihat. Tapi kan tadi sama. Kita nggak mungkin. Nah,
Kita selalu ngomong, gak mungkin, gak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, rupanya ada pertanyaan yang harus saya bereskan. Ya Allah, panitia itu memberikan salib tak henti-hentinya. Tadi, Romo, apa pendapat Romo tentang tribunal yang memperbolehkan anulasi dalam pernikahan Katolik? Anulasi tahu enggak sih? Oh, belum tahu ya. Jadi perkawinan itu kan, sebelum perkawinan, para Romo harus mengadakan penyelidikan kanonik namanya. Penyelidikan kanonik itu untuk melihat apakah ada halangan atau tidak. Misalnya halangannya apa? Dipaksa oleh orang tuanya untuk bayar utang. Bayar utang. Itu tidak boleh. Kamu mau kawin karena apa? Karena bapak saya bayar utang. Nggak boleh. Pastor langsung tidak bisa. Karena perkawinan itu harus kehendak bebas. Atau terikat pada perkawinan sebelumnya. Itu halangan. Atau terikat pada kaul kekal atau tahbisan. Sama. Itu halangan. Nah, pastor itu harus menyelidiki. Juga impotensi. Pastor harus tanya. Maka dia tanya kalau kepada laki-laki, jangan pastornya jorok. Enggak, memang harus. Kamu bisa begini enggak? Romo bisa begini enggak? Dan kepada wanita pun pastor harus bertanya, apakah kamu haid regular? Karena dia tanya, itu demi kesehatan, berarti tidak ada halangan. Nah, pada saat Romo mengatakan, oke, tidak ada halangan, kamu bisa pemberkatan. Nah, setelah pemberkatan dan pastor mengatakan tidak ada halangan, tidak bisa diceraikan. Nah, kalau anulasi itu apa? Annulment itu membatalkan. Kenapa Romo membatalkan? Karena bisa jadi pada saat penyelidikan kanonik tipu-tipu, menipu. Padahal dia nggak bisa gini. Lalu dia tipu istrinya. Dan akhirnya istrinya berkata, kok kami tidak punya anak-anak? Setelah 1 tahun istrinya laporan, memang sejak malam pertama suami saya tidak bisa tegang, tidak bisa ereksi. Oh, berarti bohong. Iya. Nah, ini yang disebut pembatalan. Karena apa? Karena sejak awal ada halangan. Dia menipu, membohongi. Jadi anulasi itu tidak sama dengan yang namanya perceraian. Maka anulasi itu berat. Karena apa? Diteliti ke belakang. Tapi misalnya setelah menikah suami Anda jadi impotensi, tidak bisa dibatalkan karena salah Anda, istrinya terlalu bernafsu. Sehingga kejepitlah itu burung, matilah gitu ya. Sudah Romo, jangan dibahas lagi, sudah, cukup. Jadi ya ampun, ibu-ibu di sana gitu deh. Iya, suami saya pernah kejepit gitu. Jadi anulasi itu adalah pembatalan. Karena ada apa? Karena ada ketidakberesan sebelum perkawinan, bukan setelah perkawinan. Jadi anulasi itu sebelum perkawinan yang dibereskannya. Maka ada cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, bukan setelah perkawinannya, gitu ya. Itu anulasi. Mohon pencerahan untuk pasangan yang sudah bercerai secara sipil, tetapi pasangannya menjalin hubungan asmara di asrama
asmara dengan orang lain dan sesama Katolik, mereka menerima komuni suci. Apakah legal? Dosa. Karena Anda sedang hidup dengan pasangan yang tidak direstui oleh gereja. Jangankan pasangan ini ya, ini mah udah jelas banget, tidak boleh dia menerima komuni. Bahkan kalau Anda misalnya Katolik, suami Anda Kristen, lalu Anda diberkati di gereja Kristen tanpa lapor pada gereja Katolik, perkawinan Anda belum diterima oleh gereja Katolik, maka Anda tidak boleh terima sakramen. Tidak harus suaminya Katolik, enggak, tetapi dibereskan di gereja Katolik. Jadi pemberkatan itu nanti ada yang namanya dispensasi pemberkatan. Forma kanonika ya disebutnya, dispensasi forma kanonika. Itu Anda boleh, perkawinannya di gereja lain diperbolehkan, tapi harus dispensasi. Tetapi harus lewat gereja Katolik, supaya gereja Katolik mengetahui bahwa ini ada dombanya yang menikah dengan domba gereja lain, tetapi domba ini masih dipelihara imannya oleh gereja Katolik. Jadi kalau Anda nikah misalnya, di wihara, lalu Anda tidak pernah bicara kepada gereja Katolik, tidak pernah diurus, Anda komuni, nggak boleh. Karena perkawinan Anda belum diterima oleh gereja Katolik. Harus dibereskan. Bagaimana tanggapan gereja mengenai aturan adat perkawinan daerah yang tidak mengizinkan pasangan ini untuk menikah? Padahal secara aturan gereja tidak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Terus masalahnya apa? Ya, memang seringkali ada tabrakan antara adat istiadat dan gereja. Tapi sekali lagi, gereja tidak pernah meributkan tentang ini belisnya belum, ini masih hutang belisnya sehingga tidak. Gereja tidak mau tahu itu. Itu bukan urusan gereja. Tapi selama orang ini tidak ada halangan dan bisa pernikahan, gereja punya hak untuk memberkati. Tinggal pasangan ininya mau atau tidak. Kan gereja juga harus melindungi orang ini. Lalu kalau secara adat langsung setelah menikah dia dibunuh, ya gereja tidak boleh. Ya dia akan oke, tunggu dulu, sabar. Gitu ya. Jadi harus bereskan. Kenapa? Tapi gereja tidak mau tidak campur tangan, tidak ikut ambil bagian dalam urusan adat. Nah, gereja hanya mengurusi urusan di dalam gereja. Tata cara itu adalah tata cara di keluarga masing-masing. Keutamaan apa yang harus terus dibangun dalam keluarga Katolik di dalam teknologi digital ini? Pengampunan. Hanya satu kata saja. Di saat Anda bisa mengampuni, Anda bisa mencintai kembali. Ini yang paling utama dalam setiap keluarga. You must forgive. Apakah boleh salah satu pasangan pulang ke rumah bapak kah? Ya boleh aja kalau pulang ke rumah bapak mah. Pulang sementara ke rumah orang tua jika sedang menghadapi masalah yang berat dalam perkawinannya, dengan maksud untuk memberi waktu bagi pasangannya untuk tenang, mencari jalan keluar bagi masalah mereka. Boleh asal diketahui oleh imam. Karena imam harus membatasi. Jangan-jangan setelah pulang di rumah kebetahan, nggak mau balik lagi. Ini nggak beres. Imam memang kalau relasinya ini sangat membahayakan, menganjurkan secara pastoral untuk mengambil jarak. Boleh. Tetapi imam harus mengusahakan supaya ada perdamaian kembali.
supaya mereka kembali dalam kerangka saling mengampuni, saling mengampuni. Jadi untuk sementara demi mengambil jarak supaya saling berefleksi, maka butuh imam. Karena imam nanti akan mengingatkan, butuh pembimbing rohani yang mengingatkan dia harus kembali lagi, harus belajar lagi mengampuni, belajar lagi saling menyesuaikan, belajar lagi saling menerima kelemahan. Jadi bukan, ya sudahlah, kita tahu sama tahu, udah, nanti nggak ada yang ngingetin untuk kembali lagi. Nungguin ya? Orang udah selesai, terima kasih. Oke Romo, terima kasih. Romo, ini masih ada satu yang nyusul tadi. Romo, satu aja Romo. Ya, saya yang baca ya Romo ya. Ya. Seandainya ada dosa sangat besar yang dilakukan pasangan, apakah akan mempengaruhi masa depan keluarga? Masih kaitan dengan itu Romo. Bagaimana cara membangun rasa kepercayaan lagi kepada pasangan yang sudah retak supaya tidak seperti satpam? Maksudnya intip-intip mungkin gitu ya Romo ya. Ya, terhadap pasangannya. Terima kasih Romo. Saya yang kedua. Ya. Yang kedua dulu. Bu, setelah memaafkan tidak bisa langsung kita full percaya pada dia. Betul atau tidak? Nah, ini banyak banget yang tersakitinya. Betul. Karena dalam rasa sakit, dalam rasa kecewa, kita kehilangan kepercayaan lagi. Betul? Betul. Maka ada 3 tahap. Forgiveness, rekonsiliasi, dan baru restorasi disebutnya. Mengampuni itu berarti apa? Let go. Sudahlah. Oke. Lu pernah jatuh. Ya, oke. Sudah. Gak perlu diungkit-ungkit lagi. Selesai. Yuk. Tahap kedua, rekonsiliasi. Belajar saling mempercayai lagi. Saya, misalnya ibu yang disakitin, dia yang disakitin belajar memberikan kepercayaan, dan saya yang menyakiti belajar bisa dipercaya. Saya harus belajar memperbaiki supaya luka dia disembuhkan. Itu rekonsiliasi. Gua kasih 10% dulu kepercayaannya. Oh dia bisa, gua kasih 20%. Gua kasih 50%. Nah itu. Jadi kepercayaannya sedikit demi sedikit diberikan. Itu rekonsiliasi. Baru setelah dia melihat bahwa, oh betul, dia betul-betul berubah. Baru restorasi, memperbaiki hubungan. Ingat Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Anda pernah nonton film Passion atau tidak? Wih, ada di sini. Wih, pasti di layar tancep ya. Waktu Anda nonton Passion, ingat Petrus mengkhianati, Yesus menatap Petrus. Hanya diam. Yesus gak berkata, Petrus. Tuh kan udah diomongin. Yesus hanya menatap dengan penuh kasih. Maka Petrus pun menangis. Setelah Petrus menangis, Yesus mati. Yesus sebelum diangkat ke surga menampakkan diri kepada Petrus di danau Genesaret. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Yesus bertanya apa? Yesus bertanya apa? Ya, apakah engkau mencintai aku? Betul.
Yesus bertanya, apakah engkau mencintai? Sampai berapa kali? Nggak ada hadiahnya. 3 kali. 3 kali. Lalu pada saat Petrus berkata, aku mencintai kamu, apa jawab Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini lucu loh, aneh. Kan ditanya, apakah engkau mencintai aku? Ya, aku mencintai kamu. Coba, ini contoh doang ya, contoh. Saya tanya, apakah kamu mencintai aku? Udah terpaksa aja, ya lah gitu ya. Ya, apakah kamu mencintai aku? Ya, harusnya saya jawab apa? I love you too. Ya atau tidak? Itu, apakah engkau mencintai aku? Ya, saya mencintai. I love you too. Yesus, apakah engkau mencintai aku? Ya. Lalu apa jawab Yesus? Terbalik. Restorasi. Setelah kejatuhan, ingat, bisa terjadi orang yang pernah jatuh itu bisa jadi lebih baik. Bapak Ibu, dengarkan. Beri kesempatan orang yang menyakiti Anda untuk menjadi lebih baik bersama Tuhan. Percaya, dia bukan keturunan ucing garong, dia bukan si borokokok, dia tuh anak Tuhan. Dia sedang jatuh, dia sedang kilaf, dia sedang kesepian. Sudah, oke. Dia pernah menyakiti kamu, oke. Anda suka berkata, pastor ini enak aja ngomong oke, karena pastor nggak pernah disakitin. Oke. Terus kenapa emang? Terus kalau Anda disakitin, terus Anda sakit, terus harus nangis terus selama-lamanya? Silakan. Kalau Anda mau menangis selama-lamanya, silakan. Tapi saya ingatkan, sampai kapanpun sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tidak akan pernah nyampai. Jangan berpikir dengan Anda menderita selama-lamanya itu cara saya mengikuti Tuhan. Ora, enggak. Itu penderitaan konyol. Kami Ordo Salib Suci punya moto, in cruce salus. Dalam salib ada keselamatan. Justru lewat penderitaan itulah saya mengikuti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Itu jawabannya, Pak. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Demikianlah seminar dari Romo Eko Wahyu USC. Tuhan Yesus memberkati. Amin.